Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Asia Channel semua, sudah berapa hari saya kabar kita sore hari ini Prabowo Subianto yang luar biasa gercep sekali. Walaupun capres yang tertua 72 tahun ya, ada yang bilang 73. Padahal kalau kelahiran 51 dihitung 2023 sebetulnya 72 ya. Atau saya salah ngitung. Entahlah, terlepas dari itu yang pasti sudah lewat dari 70 tahun. Kemarin teman-teman dari Aliansi 98 menggugat ke MK untuk mengubah batas capres-cawapres yang tadinya tidak ada maksimal, kemudian dibuat maksimal 70 tahun. Jadi kalau dikabulkan yang 35 tahun, asalnya 40 jadi 35, Gibran bisa jadi cawapresnya Prabowo. Tapi kalau itu pun dikabulkan batas 70 tahun, ya Prabowo yang nggak bisa nyapres. Gimana nih? Aneh sekali ya. Tapi oke, lagi-lagi kita akan mencoba membahas tentang dukungan ke Prabowo Subianto ini, dukungan yang tidak original ya, yang tidak masuk akal sehat, karena justru orang-orang inilah yang kita lihat paling kekeh menentang Prabowo Subianto. Ya katakan Abu Janda ya, sampai bikin meme segala macam yang nyinyirin Prabowo. Kemudian siapa lagi? Ade Armando. Siapa lagi? Budiman Sujatmiko. Nah, yang ini yang mau kita bahas sore hari ini. Jadi Budiman Sujatmiko ya, di tahun 2019 jejak rekam jejaknya jelas sekali dikumpulkan oleh para netizen. Prabowo produk gagal manusia Indonesia. Bukan saya yang bilang, Budiman Sujatmiko yang bilang Prabowo itu produk gagal manusia Indonesia. Gimana ini? Mau pilih capres yang begini? Yang ngeri kali ini kalau kita punya presiden yang produk gagal gitu. Kan presiden itu harusnya produk terpilih. Janganlah kita kemudian mengalami kecelakaan sejarah yang berulang kali gitu, mendapatkan pemimpin yang tidak kompeten. Kan kompetensi ini yang harus kemudian dimiliki oleh para pejabat kita. Ya, para pejabat kita yang ingin menjadi presiden, menteri, atau apapun lah itu, ada yang namanya kompetensi. Sekumpulan, seperangkat pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap yang mampu menunjukkan ya, dengan sikap-sikapnya dia mampu menjalankan fungsi itu dengan efektif. Nah kan ini persoalan kita hari ini, under capacity. Sehingga wajar kalau kemarin Pak Presiden Jokowi juga bilang, saya dibilang pelangak pelongo, dibilang apa, bodoh ya, apalagi lah macam-macam. Sedih saya. Ya saya juga sedih Pak, karena pemimpin itu harus yang memiliki kriteria kompetensi yang memadai, leadershipnya, kemampuan komunikasinya, kemampuan manajerialnya, dan itu harus dibuktikan dengan karya gitu. Bukan dengan klaim, bukan dengan pencitraan. Kan itu soal kita hari ini. Nah, kita lihat kan, balik lagi ke Prabowo, ini ambisinya kan luar biasa, seperti yang tidak tertahankan ini. Bahkan dalam pidatonya di museum proklamasi ya, yang sebenarnya nggak boleh, itu sudah melanggar aturan itu. Museum nggak boleh dipakai untuk kepentingan politik tertentu. Dan dia malah deklarasi dukungan dari PAN dan Golkar ya. Masa ini orang-orang pintar nggak ngerti semuanya? Itu ada di Undang-Undang nomor 15 tahun 2015 ya. Kalau tidak salah pasalnya pasal 39 huruf E. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Tapi inilah yang disebut orang-orang pintar di peta politik Indonesia hari ini. Nggak ngerti. Aturannya saja nggak ngerti. Aturan dasarnya saja. Lantas apa yang bisa kita harapkan? Nah, ambisi itu kemudian dikomentari oleh Bapak Quraisy Shihab. Kita lihat saja videonya ya. Kita lihat tulasinya. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin
kita minta, kita ingin maju ke rakyat, kita minta izin rakyat. Ya, diulang-ulang ya. Kita minta izin, kita minta ke rakyat, kita minta kekuasaan. Harusnya sudah tampilkan saja, biarkan rakyat yang memilih. Jangan meminta-minta. Ini sih malu saya dengarnya. Untuk kita berkuasa, karena kita ingin berkuasa. Itu sebabnya Nabi mengingatkan, siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Ya, itu pesan Nabi. Jangan pilih yang menggebu-gebu menginginkan kekuasaan. Dan kita lihat barusan, seperti yang menggebu-gebu sekali, luar biasa ini Pak Prabowo Subianto ya. Begitu juga dengan pendukungnya. Ya, kita lihat bagaimana rekam jejak seorang Budiman Sujatmiko. Kumpulan tweet Budiman Sujatmiko tahun 2019. Seru ini, saya harus pakai kacamata nih aku baca. Budiman Sujatmiko. Ini yang tadi dijadikan thumbnail ya. Oh, ini beda dari awal ya. Oke. Nah, Prabowo produk gagal manusia Indonesia. Ini ditweetkan ya di tanggal 22 Mei 2019 pukul 17:43. Rekam jejak, bro. Oke, apalagi? Yang kedua, kenapa yang dukung Prabowo syaratnya harus bodoh ya? 13 Mei 2019 jam 20:54. Budiman mengatakan itu, dan dia sekarang termasuk pada golongan orang-orang bodoh karena dia mendukung Prabowo. Premis satunya dari mana? Dari ucapan dia sendiri. Kenapa yang mendukung Prabowo syaratnya harus bodoh? Dan Anda masuk ke dalam golongan orang-orang bodoh, Budiman Sujatmiko. Oke, apa lagi nih? Ini MH ya. Di negara demokrasi kamu bebas bicara apa saja, tapi duit harus cari sendiri. Di negara komunis makan dicukupi, tapi kamu gak boleh kritik pemerintah. Di Indonesia kamu dilarang kritik pemerintah, tapi uang harus cari sendiri. Jadi gabungan dari negara demokrasi dengan komunis. Tapi nggak tahu ya ini benar ucapannya MH atau tidak, kita tidak bisa pastikan. Yang pasti respon dari Budiman Sujatmiko, oh itu Indonesia di zaman mertuanya Prabowo dan kau jadi pendukungnya. Jadi dia membuli MH Ainun Najib. Luar biasa.